Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Nyai Erik. Ini junior saya tapi sudah Bu Nyai mengalahkan saya. Saya nggak punya jiwa Bu Nyai. Nggih, Kang Fakih yang saya hormati, para Bu Nyai, para Mas Syayikh, Pak Yai, dan seluruh audiens yang saya hormati. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan dari Kang Fakih yang luar biasa, sudah mengumpulkan hadis-hadis tentang kholwat yang bisa menghilangkan pemahaman yang bias ya, berdasarkan teks-teks hadis juga tentang hadis kholwat dengan perempuan yang ketiganya adalah setan. Ternyata Kang Fakih sudah mengumpulkan hadis-hadis yang bisa melengkapi pemahaman itu sehingga tidak menjadi pemahaman yang mendiskreditkan perempuan atau membatasi gerak perempuan karena dianggap menjadi pengantar godaan setan gitu. Jadi ini adalah hadis-hadis yang saya sendiri juga baru dengar sekarang, Kang Fakih, luar biasa Kang Fakih. Nah, pemaknaan Kang Fakih tentang larangan kholwat tadi menurut saya 100% saya setuju ya. Jadi harus dipilah ya, mana kholwat yang mengantarkan kepada potensi keburukan ya, seperti pengantar kepada zina ya. Itu tentu tidak boleh. Jadi biasanya kita sangat khawatir dengan generasi muda yang menyalahgunakan kemudahan, kebebasan untuk bertemu itu untuk hal-hal yang dilarang oleh Islam. Yang seharusnya itu harus ada ghaddul basar, tetapi itu tidak diterapkan sehingga banyak kejadian yang sesungguhnya sangat merugikan, terutama perempuan, misalnya kawin hamil yang marak dan sebagainya. Nah, tentu dalam konteks ini mungkin ya, hadis ini bukan mungkin ya, menurut saya sangat tepat untuk diterapkan gitu. Jadi dulu saya pernah baca bukunya Profesor Buya Hamka, itu memaknai hadis ini adalah kita ini memang tidak boleh kholwat laki-laki perempuan yang arahnya itu menjurus kepada hal-hal yang tidak baik gitu. Walaupun iman kita itu sudah kuat, kita sudah sholat 5 waktu setiap hari, kita jaga sholat kita, tapi katanya karena kita itu terdiri dari daging, darah yang memiliki hormon biologis, maka salah satu jalan supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, jangan pernah berduaan laki-laki dan perempuan secara kholwat, ya, secara kholwat. Jadi tanpa ada kontrol sama sekali. Nah, itu yang dilarang. Kayaknya Kang Fakih tadi menurut saya sudah mengatakan itu dan saya setuju sekali. Namun di luar itu sangat banyak kebutuhan sosial laki-laki dan perempuan untuk secara bersama bekerja sama. Nah, apalagi di dunia kerja, baik bisnis ya, baik di akademisi, di lembaga yang lain, itu menurut saya tidak bisa diingkari, memang itu merupakan kebutuhan ya. Nah, jadi hadis-hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW itu juga berkomunikasi dan berinteraksi, bahkan juga kholwat dengan perempuan, menurut saya itu adalah dalam konteks adanya keamanan dari kecenderungan terhadap melakukan keburukan.
Nah, kalau dalam bahasa Kang Fakih tadi disebut harus ada sistem sosial yang bisa melindungi perempuan, menurut saya juga laki-laki juga, agar supaya merasa nyaman di dalam beraktivitas. Saya ingin menghubungkan masalah sistem sosial ini dengan apa yang baru-baru ini yang masih menjadi kontroversial, yaitu Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Secara semangatnya, menurut saya Permendikbudristek ini harus didukung sebagai sistem sosial. Tetapi memang masih ada beberapa kalimat yang mungkin bisa multitafsir, seperti kata-kata tanpa ada persetujuan korban, yang ini menjadi sorotan banyak ormas, ya, yang tentu saja ini perlu juga ada komunikasi lebih lanjut untuk safe-nya seperti apa. Namun dengan ini Permendikbud tentang PPKS ini, menurut saya apa yang selama ini mengganggu perempuan, misalnya ketika kita berkomunikasi dalam pekerjaan atau lagi jalan-jalan, itu ada siulan, ada pandangan mata yang menurut kita mengganggu, kerlingan, atau bahkan pujian yang tidak perlu. Ya. Dan karena apa? Karena itu dalam situasi kita sedang kerja atau sedang jalan, bukan dalam situasi yang pertemanan yang itu merupakan pujian yang tulus, bukan seperti itu. Ya. Dan itu sangat mengganggu. Ya. Menurut saya, Permendikbudristek ini merupakan sistem sosial sehingga kita perempuan itu bisa beraktivitas secara produktif dan manfaat tanpa merasa tertekan risih karena adanya apa yang dalam Permendikbud itu disebut dengan catcalling, ya. Itu adalah pelecehan di jalan, di tempat publik, biasanya juga di kantor. Ya. Nah, itu sudah dilarang dan itu bisa dilaporkan. Ya. Dan mungkin juga tidak hanya untuk perempuan, ya, tapi juga untuk laki-laki, ya. Untuk kaum laki-laki yang juga merasa misalnya dia sendirian ini curhatan dari ustadz-ustadz muda, ya. Biasanya kalau lagi ceramah lalu di depan ibu-ibu itu juga suka catcalling gitu yang dianggap normal, padahal itu sangat mengganggu bagi ustadz muda. Misalnya, waduh, macam-macam gitulah. Nah, itu mengganggu karena memang tidak pada tempatnya. Ya. Jadi intinya saya sangat setuju adanya penempatan hadis ini secara proporsional. Ya. Jadi kalau untuk hubungan-hubungan sosial apalagi pekerjaan, ya hadis ini menurut saya akan berpotensi sangat membatasi aktivitas perempuan. Ya, tetapi bagaimanapun karena setan itu ada di setiap diri kita, ya memang kita harus menempatkan diri pada kontrol itu tadi, tidak malah melepaskan diri. Ya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan ketika berkomunikasi di ruang publik untuk bekerja dan sebagainya, tentu tidak bisa lepas dari adanya menjaga etika yang sudah diatur di dalam Islam. Dan itu saja Mbak Erik, respon atau apresiasi saya kepada Kang Fakih dan pada Bu Nyai Erik yang menjadi penyelenggara dari tadarus subuh ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.